Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku semua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan memulai pelajaran materi sirah, yaitu dengan judul Komplotan Darun Nadwah. Suatu hari Rasulullah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat bahwa Madinah adalah tempat hijrah. Lantas beliau memerintah para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Mengetahui hal ini, orang-orang musyrikin berkumpul dan bermusyawarah di Darun Nadwah untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Mereka telah sepakat agar setiap kabilah mengirimkan seorang algojohnya untuk menanti di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rencana mereka, di saat Rasulullah keluar dari rumahnya, mereka langsung memukulnya hingga darah beliau berceceran ke berbagai kabilah. Dengan begitu, tidak ada tanggung jawab bagi mereka di hadapan Bani Hashim kecuali serah terima denda yang dibayarkan kepada Bani Hashim. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Adakah engkau membutuhkan teman wahai Rasulullah?" Setelah itu Rasulullah pulang ke rumahnya dan segera keluar rumah. Sementara para algojo menunggu beliau keluar rumah. Rasulullah mengambil 2 genggam tanah dan dilemparkannya mengenai kepala-kepala mereka sambil membaca, "Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Keduanya pun pergi menuju Gua Sur. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan peristiwa ini dalam firman-Nya, "Dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'La tahzan, innallaha ma'na.' Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara, kamu tidak melihatnya. Surat At-Taubah ayat 40. Keduanya bersembunyi di dalam gua tersebut selama 3 hari. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa Muhammad telah pergi dan bahwasanya yang sedang berbaring di atas ranjangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dengan segera mereka mencari Rasulullah di setiap tempat, namun Allah merahasiakan keberadaannya
dari penglihatan manusia. Kemudian orang-orang Quraisy mengadakan sayembara bagi siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan temannya Abu Bakar hidup atau mati, maka ia berhak mendapatkan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Tiba di Madinah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar dari Gua Sur dan bergegas menuju Madinah. Sebagai penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik yang banyak mengetahui arah jalan dan bisa dipercaya. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Suraqah bin Malik dengan harapan ia mendapatkan hadiah sayembara, namun ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu ia pun pulang dengan memberi jaminan keamanan kepada Rasulullah, padahal sebelumnya ia bermaksud berbuat jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan tiba di Kuba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah singgah di Kuba, tepatnya di pemukiman kabilah Bani Amr bin Auf. 14 hari beliau tinggal di Kuba dan selama itu pula beliau membangun Masjid Kuba. Kemudian Rasulullah pergi dengan beberapa sahabat ke Madinah. Setiap kali melewati perkampungan Ansar, beliau diminta untuk singgah, namun Rasulullah hanya menjawab, biarkan dia atau unta berjalan sesukanya. Rasulullah tidak berkenan untuk singgah. Unta terus berlalu dan berhenti di tempat dibangunnya masjid sekarang ini. Sesampainya di Madinah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan hingga beliau membangun masjid beserta ruang-ruangan untuk Ummahatul Mukminin. Mengingatkan bahwa masjid memiliki peranan penting dalam Islam, maka Rasulullah senantiasa mendahulukan pembangunan masjid baik ketika beliau berada di Kuba atau di Madinah. Sebab masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin sekaligus sebagai taman belajar yang pertama di dalam Islam. Peristiwa setelah hijrah. Setelah peristiwa hijrah ini, setiap orang muslim yang datang dari Mekah disebut sebagai kaum muhajirin. Sedangkan mereka yang masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah dipanggil dengan sebutan kaum Ansar. Sementara kota Yathrib sendiri dinamai dengan Darul Hijrah atau Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Rasul.